Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamali dari program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya terkait analisis uji regresi linear berganda. Untuk pembahasannya, mari simak penjelasan sebagai berikut. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang 3 submateri. Yang pertama yaitu terkait pengertian analisis uji regresi linear berganda. Kemudian yang kedua, kegunaan atau fungsi dari analisis uji regresi linear berganda. Kemudian yang ketiga adalah cara melakukan atau langkah-langkah uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Next. Untuk yang pertama yaitu terkait pengertian dari analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini merupakan salah satu model uji statistik atau uji regresi yang biasanya digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada analisis regresi linear berganda ini biasanya mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan oleh persamaan yang bersifat linear atau sejajar yang melibatkan 2 atau lebih variabel bebas atau independent variable untuk digunakan sebagai alat prediksi besar nilai variabel tergantung atau dependent variable. Oleh karena itu, regresi linear berganda ini dapat menghitung besarnya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan menggunakan 2 atau lebih variabel bebas. Jadi untuk contohnya di sini ada 2 contoh, misalnya hubungan nilai UTS, nilai UAS, dan nilai IPK dengan tingkat pemahaman siswa. Atau bisa juga hubungan penggunaan media, metode, dan sarana belajar dengan prestasi siswa dan lain sebagainya. Untuk materi yang kedua yaitu terkait apa sih kegunaan atau manfaat uji regresi linear berganda. Di sini ada 3 kegunaan penting dari uji regresi linear berganda. Yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda ini biasanya dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian kegunaan yang kedua, analisis regresi linear ganda ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana variabel independen ini yang dalam kurung hanya sebagai contoh dapat mempengaruhi variabel dependen. Kemudian kegunaan yang ketiga, analisis regresi linear berganda ini digunakan apabila terdapat lebih dari variabel bebas atau variabel terikat. Apabila hanya terdapat satu variabel bebas atau terikat, maka bisa menggunakan analisis regresi sederhana. Jadi misalkan contohnya kita ingin mencari hubungan nilai UTS dengan nilai UAS pada siswa kelas 7 misalnya. Nah, ini kan terdiri dari variabel bebas 1 dan variabel terikatnya juga 1. Jadi, kita tidak perlu repot-repot menggunakan regresi linear berganda. Cukup dengan melakukan analisis regresi sederhana. Kemudian, pembahasan kita yang ketiga adalah tentang cara atau langkah-langkah melakukan analisis uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu contoh kasus yang bisa kita selesaikan menggunakan
analisis uji regresi linear berganda. Jadi di sini disebutkan bahwa seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara rata-rata nilai ujian nasional SMA, skor UMPT, dan nilai TPA dengan nilai indeks prestasi semester pertama mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Untuk itu dilakukan penelitian untuk menguji apakah ada hubungan antara rata-rata nilai UNAS SMA, skor UMPT, dan nilai TPA dengan nilai IPK semester pertama mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan sampel 30 subjek yang diambil secara random atau acak, diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya. Kemudian pertanyaannya, lakukanlah analisis regresi linear berganda berdasarkan data tersebut dan ujilah hipotesis di bawah ini. Jadi di sini untuk yang hipotesis awal atau HO, tidak ada pengaruh UNAS, nilai UNAS maksudnya, skor UMPT, dan nilai TPA terhadap prestasi IPK mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Kemudian hipotesis akhirnya, ada pengaruh nilai UNAS, skor UMPT, dan nilai TPA terhadap nilai IPK mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kita bisa melakukan analisis uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS kita yang sudah kita download. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Di sini ada dua menu di pojok bawah sebelah kiri, ada data view dan variable view. Untuk langkah yang pertama, kita bisa pilih variable view dulu untuk memasukkan variabel-variabel yang telah kita tentukan dalam contoh kasus tadi. Jadi di sini untuk variabelnya ada nilai UNAS, skor UMPT, nilai TPA, dan nilai IPK. Langsung kita masukkan ke kolom name. Yang pertama tadi UNAS, kemudian UMPT, yang ketiga TPA, dan yang keempat IPK. Nah, untuk melengkapi atau memberikan keterangan dari keempat variabel ini, kita bisa menuliskannya di kolom label. Jadi misalnya di sini nilai UNAS, kemudian skor UMPT, di sini skor TPA, dan yang terakhir nilai IPK. Nah, setelah kita masukkan keempat variabel ini, kemudian kita pilih ke data view untuk memasukkan data atau angkanya. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama yaitu untuk memasukkan nilai UNAS, yang kedua untuk memasukkan skor UMPT, yang ketiga untuk memasukkan skor TPA, dan yang keempat untuk memasukkan nilai IPK. Langsung kita masukkan datanya, biar nggak terlalu lama, langsung kita kopas.
Nah, setelah kita masukkan semua data yang ada pada contoh soal tadi, kemudian kita langsung bisa melakukan analisis dengan cara yang pertama, yaitu memilih analyze di sini, kemudian pilih yang regresi, kemudian yang linear. Kemudian kita klik. Nah, karena tadi yang termasuk dependent variable adalah nilai IPK, ini kita klik terlebih dahulu, kemudian kita taruh di dependent. Kemudian yang ketiga, karena variabel independen, bisa kita masukkan ke sini. Kemudian setelah kita pindahkan keempat variabel tadi, kemudian di sini kita pilih yang ini, statistik. Kemudian centang bagian deskriptif, model fit, estimate, dan tambahkan juga Durbin Watson. Setelah kita centang keempat pilihan ini, kemudian kita pilih continue. Kemudian kita pilih OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah output atau hasil dari analisis uji regresi linear kita dari contoh kasus yang telah kita sebutkan tadi. Di sini ada 5 tabel. Nah, mungkin pada video kali ini cukup sekian yang dapat saya jelaskan untuk interpretasi atau penjelasan dari 5 tabel output ini. Bisa kita lanjutkan di video saya yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.